Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penerapan Particle Swarm Optimization untuk mengidentifikasi akun palsu atau bot pada platform X berdasarkan pola aktivitas. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Fania Nurintan dengan NIM 2300031. Saya Azalia Maeswari dengan NIM 2309162. Saya Dwi Hasadian Syafitri dengan NIM 2308741. Baik, di sini kita sudah ada deskripsi masalahnya, yaitu perkembangan platform X atau Twitter sebagai salah satu platform microblogging terbesar di dunia telah membuka celah bagi pelaku kejahatan cyber untuk menciptakan akun-akun otomatis yang dikenal sebagai bot. Nah, akun palsu ini mampu memanipulasi trending topik, menyebarkan disinformasi, hingga memengaruhi opini publik dan iklim demokrasi digital Indonesia. Menurut laporan BSSN 2024, diperkirakan 15-20% akun aktif di X atau Twitter merupakan akun tidak autentik. Nah, untuk mengidentifikasi akun bot secara efisien, digunakan Particle Swarm Optimization atau PSO sebagai metode heuristik untuk mengoptimalkan seleksi fitur pola aktivitas tweet dan parameter klasifikasi SVM secara simultan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian model optimisasi. Nah, di sini tujuan utama sistem kita adalah memaksimalkan akurasi deteksi akun bot, namun di saat yang sama kita ingin meminimalkan jumlah fitur yang digunakan dan mempercepat waktu komputasi. Dengan alfanya 0,85, yaitu bobot akurasi klasifikasi 5-fold cross validation, kemudian betanya 0,10, yaitu penalti proporsi fitur yang dipilih, kemudian ada gamanya yaitu 0,05, yaitu penalti waktu komputasi, dan akurasi CV-nya yaitu akurasi rata-rata SVM pada 5 volt CV menggunakan fitur dan parameter partikel. Kemudian untuk fitur dipilih yaitu jumlah fitur aktif dengan dimensi binernya 1 dari 25 fitur pola aktivitas. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dataset yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, data yang kami ambil bersumber dari platform X atau Twitter Indonesia pada tahun 2024 dengan total sampel sebanyak 10 akun. Nah, dari total 10 akun tersebut, ketentuannya dibagi secara merata, yaitu terdiri dari 5 akun bot dan 5 akun manusia. Kemudian ini adalah data dari daftar 25 fitur pola aktivitas. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian implementasi. Nah, selanjutnya mari kita bedah lebih detail mengenai karakteristik teknis dari data melalui tabel parameter dataset ini. Nah, total sampel akun dengan simbol N, kita menggunakan total 10.000 akun dengan pembagian kelas yang seimbang secara sempurna, yaitu 5.000 akun bot dan 5.000 akun manusia asli. Nah, untuk jumlah fitur pola aktivitasnya yang bersimbol F, dari setiap akun tersebut terdapat 25 fitur pola aktivitas yang diekstrak dan dianalisis sebagai basis klasifikasi. Kemudian untuk pembagian datanya kita diatur menjadi 3 bagian, yaitu 70% dialokasikan untuk data training, kemudian 15% untuk data validasi, dan 15% sisanya sebagai data uji atau testing. Kemudian untuk meminimalkan resiko overfitting dan memastikan kestabilan performa akurasi saat proses training, metode validasi yang kami terapkan adalah 5-fold cross validation. Terakhir, seluruh data ini bersumber dari platform X atau Twitter Indonesia tahun 2024. Sebelum data ini dimasukkan ke dalam model klasifikasi SVM dan dioptimisasi, kami melakukan tahap pre-processing berupa normalisasi fitur. Metode yang digunakan adalah min-max scaling ke rentang 0,1. Inisialisasi parameter yang digunakan untuk mengatur jalannya algoritma PSO dalam mencari kombinasi fitur terbaik. Nah, di sini parameternya ada jumlah partikel dengan simbol N. Kita mengarahkan 30 partikel yang akan bergerak secara simultan di dalam ruang pencarian. Kemudian di sini iterasi maksimum yaitu simbolnya Tmax. Itu proses pencarian dibatasi maksimal hingga 100 iterasi. Kemudian inertia weight-nya itu kita buat mengecil secara linear dari 0,9 ke 0,4. Untuk koefisien pergerakan
C1 dan C2-nya, keduanya kita set sama besar di angka 2,0 untuk memberikan keseimbangan ideal antara pergerakan mandiri partikel C1 dan pergerakan mengikuti kelompok C2. Dan untuk kecepatan maksimum dengan simbol Vmax ini, nilainya itu 6,0 dimensi fitur biner dan 20% rentang dimensi kontinu. Untuk solusi awalnya, itu acak seragam di seluruh ruang pencarian 28 dimensi. Nah, untuk skema konvergensinya, selain batas 100 iterasi, kita menerapkan early stopping. Jika peningkatan nilai fitnessnya kurang dari 0,0001 selama 15 iterasi berturut-turut, algoritma akan otomatis berhenti karena sudah dianggap konvergen. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi sekarang kita masuk ke pembangkitan solusi awal dan struktur praktikal. Nah, di sini itu setiap partikel merepresentasikan solusi kandidat berupa vektor 28 dimensi. Nah, di sini dapat kita tulis secara matematis yaitu XI dimensi 1 sampai 25 yaitu F1 hingga F25 itu merepresentasikan fitur biner untuk menentukan apakah fitur pola aktivitas tweet tersebut aktif atau tidak. Sedangkan tiga dimensi terakhir yaitu D26, D27 dan D28 itu merepresentasikan hyperparameter SVM yaitu nilai parameter C, nilai gamma, dan ambang batas tau. Nah, di sini ada contoh partikel awal ya, yaitu partikel pertama secara acak terdapat mengaktifkan 13 fitur pola aktivitas dengan nilai C-nya itu sekitar 6,03, lalu nilai gammanya itu 0,063, dan nilai taunya sebesar 0,500. Nah, sekarang kita hitung fitness awal menggunakan fungsi tujuan fivefold cross validation pada training set. Nah, dari contoh partikel pertama tadi, kombinasi 13 fitur dan parameternya menghasilkan akurasi sebesar 0,88840. Nah, ketika nilai ini dimasukkan ke dalam rumus dengan memperhitungkan bobot akurasi serta penalti untuk jumlah fitur dan waktu komputasi, didapatkan skor fitness awal sebesar 0,6944. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan pembaruan PSO. Nah, di sini itu ada 3 poin penting, yaitu ada pembaruan kecepatan, pembaruan posisi, dan konversi biner untuk dimensi fitur dengan fungsi sigmoid. Nah, untuk pembaruan kecepatan itu ada rumusnya, yaitu XI fungsi T plus 1 sama dengan WT dikali XI fungsi T ditambah C1 dikali R1 dikali Pi base I dikurang XI fungsi T. Lalu ditambah C2 dikali R2 dikali Q base dikurang XI fungsi T. Nah, untuk rumus pembaruan posisi itu juga dapat kita lihat di sini ada XI fungsi T plus 1 sama dengan XI fungsi T ditambah VI fungsi T plus 1. Nah, di sini ada konversi biner untuk dimensi fitur pada fungsi sigmoidnya, yaitu rumusnya itu adalah SV sama dengan 1 per 1 plus M pangkat negatif V. Nah, di sini FK-nya sama dengan 1 jika dia itu kurang dari SVK atau FK sama dengan 0 jika sebaliknya. Nah, di sini ada iterasi pencarian solusi. Nah, di sini ada tabel rekaman evolusi 5 partikel terbaik pada 10 iterasi pertama. Nah, kolom delta fitness itu menunjukkan perubahan fitness, lalu keputusan update P-base ditampilkan di kolom terakhir. Di sini ada hasilnya dengan keterangan delta fitness itu rumusnya Fx baru dikurang F P-base lama. Nah, P-base itu diperbarui jika delta fitness itu lebih dari 0. Nah, lalu G-base diperbarui dari P-base terbaik seluruh swarm. Ini ada hasil tabelnya. Lalu di sini ada perhitungan perubahan fitness. Sebelumnya sudah disinggung tadi di slide sebelumnya, rumus delta fitness itu kan Fx baru dikurang Fp base I. Nah, di sini kondisi ya jika delta fitness itu lebih dari 0, solusi itu maka lebih baik. Jadi keputusannya itu selalu diterima. Dan P base I itu menjadi X baru. Sedangkan kalau delta fitnessnya kurang dari sama dengan 0, solusi itu lebih buruk atau sama saja. Nah, itu keputusannya dia ditolak, P base I-nya akan tetap dan partikel terus bergerak. Contohnya tadi pada iterasi pertama, partikel P03, delta fitness itu sama dengan plus 0,0281. Nah, itu perubahan fitness iterasi 1, yaitu partikel P03, delta fitness itu sama dengan, kita masukkan ke rumus tadi, 0,7102 dikurang 0,6821 sama dengan positif 0,0281 yang merupakan lebih dari 0, maka P-base diperbarui. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki proses evaluasi G-base per iterasi. Nah, di sini kami mengerjakan proses evaluasi dengan bantuan software.
Oke, dan berikut hasil iterasinya. Iterasi pertama itu WT-nya itu diperoleh 0,895, GBS fitnessnya diperoleh 0,7189, fitur aktifnya 11, C optimalnya diperoleh 7,41, gamma optimalnya diperoleh 0,063, hingga berakhir di iterasi ke 65 dengan diperoleh WT-nya itu sama dengan 0,575, GBS fitnessnya itu 0,9012, fitur aktifnya 12, C optimalnya 63,10, gamma optimalnya itu 0,020. Nah, untuk menghitung WT-nya itu sama dengan 0,9 dikurangi 0,5 dikali T per 10. Nah, algoritma berhenti di iterasi ke 65 karena kan delta GBS-nya itu kurang dari 0,0001 selama 15 iterasi berturut-turut. Selanjutnya itu ada kriteria penghentian algoritma. Algoritma akan berhenti jika T lebih dari sama dengan Tmax atau 100 iterasi, atau delta GBase-nya itu kurang dari 0,001 selama 15 iterasi berturut-turut seperti sebelumnya. Nah, pada masalah ini berhenti di iterasi ke-65. Nah, untuk evolusi GBase-nya itu dimulai dari 0,6821 hingga berhenti di 0,9012. Nah, selanjutnya hasil optimasi akhirnya itu setelah seluruh proses PSO selesai dijalankan hingga konvergen pada iterasi ke-65 diperoleh solusi terbaiknya itu sebagai berikut. Jumlah fitur terpilihnya itu ada di 12 dari 25. Nah, fitur-fitur yang terpilihnya itu ada 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 24. Untuk parameter C-nya itu 63,10, parameter gamanya itu 0,020, threshold klasifikasinya 0,490, akurasi tesatnya itu 93,20%, F1-nya itu 92,8%, AUC-ROC-nya itu 0,971. Nah, untuk iterasi konvergennya itu seperti sebelumnya sudah dijawab, sudah diketahui, kita berhenti di 65 iterasi dari 100 iterasi. Nah, ini berikut perbandingan solusi awalnya itu terlihat solusi optimalnya itu lebih baik dari solusi awal dengan peningkatan akurasinya itu sebesar plus 6,8 poin persentase. Selanjutnya kesimpulan, ya. Penerapan algoritma SEO dalam identifikasi akun bot di platform X atau Twitter berdasarkan pola aktivitas tweet menghasilkan beberapa temuan penting. Yang pertama, subset fitur optimal ditemukan sebanyak 12 dari 25 fitur, yaitu tweet underscore frequency, underscore daily, reply underscore ratio, dan lain-lainnya. Lalu parameter SVM optimalnya itu hasil PSO didapat C bintangnya itu sama dengan 63,10, gamma bintangnya itu sama dengan 0,020 dengan threshold klasifikasinya itu sebesar 0,490. Lalu akurasi deteksi bot mencapai 93,2% dengan F1 skornya itu 92,8% dan UCROC-nya itu 0,971 pada test set, yaitu melampaui target semua atau lebih dari 92%. Nah, dibandingkan solusi awal acak akurasi 86,4%, SO dapat meningkatkan akurasi sebesar 6,8 poin persentase sekaligus mengurangi jumlah fitur sebesar 52%. Nah, algoritma PSO konvergen pada iterasi ke-65 dari maksimum 100 iterasi menunjukkan efisiensi komputasi yang baik dengan inertia weight adaptif dari 0,9 menjadi 0,4. Nah, untuk waktu inferensi model optimalnya itu sebesar 95 ms per akun atau lebih cepat 47% dibanding model dengan seluruh fitur, menjadikan layak untuk implementasi real time. Nah, yang terakhirnya itu adalah skema. Nah, itu di sini bisa dilihat flowchart-nya untuk menyelesaikan masalah bot di akun Twitter ini menggunakan algoritma PSO mulai dari
buat dataset, hingga ekstrak 25 fitur, hingga pada akhirnya kita mendapatkan solusi optimal JBase-nya. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.